Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat semuanya, kali ini berjumpa kembali bersama Mas Herozi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang metode penyelesaian SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel, di mana ini metode yang keempat, yaitu metode grafik. Seperti apa metode grafik? Oke, kita simak berikut ini ya. Oke. Semua metode itu pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, khusus untuk metode grafik ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tentang kelebihan, yaitu ini tidak membutuhkan perhitungan yang rumit, ya. Tidak perlu bingung ya tentang perhitungan. Jadi tidak inilah. Kemudian yang kedua, relatif lebih cepat dan mudah. Lebih cepat ini ya daripada harus substitusi, eliminasi, ini lebih cepat. Dan yang ketiga itu bisa dipakai untuk menjelaskan soal-soal yang tidak lazim. Ya, jadi ada beberapa soal yang kalau kita kerjakan dengan cara eliminasi, substitusi, atau campuran, itu kita tidak menemukan jawabannya. Tapi kita gunakan metode grafik, itu kita ketemu jawabannya. Oke, berikutnya tentang kelemahan. Kelemahannya yaitu ini membutuhkan alat bantu, di mana ini membutuhkan kartesius dan juga penggaris ya. Jadi kalau misalkan kita ingin di ujian itu lebih cepat, ya boleh disediakan kartesius sendiri, nanti bisa sketsa ya. Yang kedua, ini sulit diterapkan untuk soal-soal yang solusinya itu besar. Jadi kalau angkanya ya hasil penyelesaiannya angkanya besar, sulit. Kenapa? Karena kita kartesiusnya itu kan terbatas ya, angkanya terbatas. Kalau terlalu besar ya sulit. Atau kalau angkanya desimal ya, koma-koma, pecahan. Nah ini kan nggak bisa jeli mata kita ya, karena ini terbatas. Oke, tidak ada kelebihan dan kelemahan. Jadi ini juga wajib kita kuasai juga. Kenapa? Karena ada beberapa soal yang tidak lazim seperti ini. Coba selesaikan sistem persamaan linear berikut ini dengan cara apapun yang kalian bisa. Yang pertama yaitu 2x min y sama dengan 10 dan 4x min 2y sama dengan 20. Yang kedua, 6m plus 3n sama dengan 8, 2m plus n sama dengan 6. Boleh, silakan dicoba menggunakan cara apapun, cara eliminasi boleh, substitusi juga boleh ya. Oke, sekarang kita akan bahas soal yang pertama ya, 2x min y sama dengan 10 dan 4x min 2y sama dengan 20. Kita akan eliminasi x ya. Kalau eliminasi X berarti yang atas kita kalikan 2 ya. Jadinya apa? 4X min 2Y sama dengan 20. Yang bawah kita kalikan 1. Oke. Karena sudah sama-sama ini. Jadi ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 1. Jadinya seperti ini. Kemudian kita kurangi. Nah, kita kurangin kan? Nah, ternyata kalau kita kurangi 4X dikurangi 2X 0. 2Y kurangi min 2Y 0. 20 kurangi 20, 0. Lah berarti 0 sama dengan 0. Nah terus bagaimana ini? Nah ini kan masalah ini ya. Kita kerjakan dengan eliminasi gak bisa ini. Terus bagaimana caranya? Lagi ya berikutnya yang nomor 2 ya. 6M plus 3N sama dengan 8 dan 2M plus N sama dengan 6. Oke, sekarang kita akan eliminasi. Coba eliminasi M. Eliminasi M karena ini 2, yang ini 6, berarti yang bawah ini kita kalikan dengan, biar sama ya, kita kalikan dengan 3, yang ini kita kalikan 1 aja ya. Karena nanti KPK 2 dan 6 kan 6. Oke, ini kita kalikan 3, saya tulis di sini aja. Ini kita kalikan 3, kita kalikan 1. Jadinya adalah 6M plus 3 sama dengan 8. Nah, yang bawah jadinya 3M kali 2M kali 3, 6M. N kali 3, 3N. Dan seterusnya. Kita kurangi, serwet gini. Kurangi ya. 6M dikurangi 6M, 0. 3N dikurangi 3N, 0. 8 dikurangi 18, min 10. Nah, ini gimana nih variabelnya kok hilang? Bagaimana caranya? 0 sama dengan min 10. Maksudnya apa ini ya? Nah, ini terus bagaimana? Nah, ini adalah soal-soal SPLDV yang tidak lazim. Ini perlu kita gunakan metode grafik biar ketemu solusinya ya. Oke, sekarang kita ke metode grafik. Permasalahan tersebut bisa dijelaskan.
atau diselesaikan dengan metode grafik. Oke, lanjut. Metode grafik, langkah-langkahnya yaitu kita akan menggambar kedua persamaan pada Cartesius. Ini kita sudah mempelajari bab sebelumnya yaitu persamaan garis ya, ada di video Mas Herzi juga ada tentang bagaimana cara menggambar garis. Kemudian yang kedua memperpanjang dan mencari titik potong dari kedua garis. Jadi titik kuncinya ya, kata kuncinya di sini titik potong kedua garis. Oke. Kita kasih contoh ya. Tentukan penyelesaian SPLDV berikut dengan metode grafik. X plus Y sama 5 dan X minus Y sama dengan 3. Ini kalau kita kerjakan dengan cara eliminasi kan gampang. Substitusi kan gampang. Nah ini sekarang kita akan coba dengan metode grafik ya. X plus Y sama 5 dan X minus Y sama 3. Oke, ini kita akan gambarkan di Cartesius. Berarti bagaimana caranya? Kita bikin tabel. Caranya, sekarang X-nya kita ganti 0 ya. X-nya kita ganti 0. Tadi kan X plus Y sama dengan 5. Kalau saya ganti 0, nah berarti ketemu Y sama dengan 5. Sehingga titik X, Y adalah 0,5. Oke. Sekarang diganti Y-nya yang 0. Nah, Y-nya yang 0. Tadi kan X plus Y sama dengan 5. Y-nya yang 0. Nah, berarti X-nya kan sama dengan 5 kan ya. X sama dengan 5. Karena X kan ada di atas. Berikutnya berarti titiknya X, Y berarti 5,0. Nah, seperti ini. Baik, kemudian yang bawah ya, X min Y sama dengan 3. Sekarang kita bikin tabel. Kita masukkan X-nya 0 ya, kita masukkan X-nya 0 karena tadi itu X min Y sama dengan 3, X-nya 0. Nah, berarti min Y sama dengan 3 atau Y sama dengan min 3. Berarti kita masukkan ini min 3. Sehingga X, Y-nya 0, min 3. Berikutnya sekarang yang Y-nya yang sekarang menjadi 0. Kalau Y-nya 0, oke. Sekarang kalau Y-nya 0 berarti kan X min Y sama dengan 3. Y-nya 0 berarti lah seperti ini. X sama dengan 3. Berarti X-nya di sini 3 ya. Sehingga titiknya adalah 3,0. Setelah kita dapatkan titik-titik ini, kita gambarkan di koordinat Cartesius ya. Tadi X plus Y sama dengan 5, itu titik potongnya, titiknya yaitu 0,5 dan 5,0 ya. Berarti kita masukkan di sini nih 0,5. Kemudian 5,0 berarti di sini. Nah, sekarang kita hubungkan serwet. Nah, ini adalah garis X plus Y sama dengan 5. Berikutnya yang tadi X min Y sama dengan 3, tadi titiknya adalah 3,0 dan 0,-3. 3,0. Nah, berarti kan di sini. Nah, 0,-3 berarti di sini. Sekarang kita hubungkan jeruet. Nah, maka akan bertemu di satu titik, yaitu di mana? Di sini. Nah, di sini titiknya ya. Berarti ini koordinatnya berapa titik ini? 4,1. Nah, 4,1 kan? Karena 4,1 berarti X-nya 4, Y-nya 1. Nah, X-nya 4, Y-nya 1. Ini merupakan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Oke, sekarang kita akan ke contoh berikutnya biar lebih menguasai. Nomor 2. Tentukan penyelesaiannya dengan metode grafik. 3x-2y sama dengan min 6 dan 3x-y sama dengan 3. Yang pertama, tentu kita bikin tabel. Caranya kita masukkan kalau X-nya 0. Oke. Yang mana? Yaitu 3x min 2y sama dengan min 6. X-nya 0. Oke, ini berarti 0 kan? Berarti 0 min 2y. Berarti min 2y sama dengan min 6. Y sama dengan min 6 bagi min 2. 3. Oke, 3 kan? Ini 0,3. Nah, berikutnya Y-nya yang 0. Nah, Y-nya 0 berarti
Kan 3x min 2y sama dengan min 6. Nah, ini 0. Nah, ini 0. Berarti kan 3x, ya min-nya kan pasti nggak pengaruh kan. Berarti min-nya hilang kan. 3x sama dengan min 6. X sama dengan min 6 dibagi 3, yaitu min 2 kan. Nah, seperti ini. Oke. Berarti min 2,0. Baik, ini kita dapatkan titik-titik ini 0,3 dan min 2,0. 0,3 berarti di sini. Min 2,0 berarti di sini. Trik. Nah, sekarang kita perpanjang dua titik ini jeruet. Nah, ini adalah persamaan garis dari 3x min 2y sama dengan min 6. Nah, sekarang berikutnya nih ya. Sekarang kita gambarkan yang bawah. Yang bawah sekarang ini 3x min y sama dengan 3. Kalau x-nya 0, oke, x-nya 0 berarti ini saya tulis di sini biar lebih jelas. 3x min y sama dengan 3. X-nya kita ganti 0, oke, ini 0. Berarti diperoleh min y sama dengan 3 atau y sama dengan min 3. Berarti ini min 3. Koordinatnya berarti 0, min 3. Oke. Nah, berikutnya sekarang y-nya yang 0. Nah, y-nya yang 0. Kita tulis di sini biar lebih bisa. 3x min y sama dengan 3. Y-nya 0. Ini 0. Nah, berarti 3x sama dengan 3 kan ya. Kan 0 kan min 0 kan tidak pengaruh. Berarti x sama dengan 3 dibagi 3, yaitu x sama dengan 1. Oke, 1. Berarti titiknya adalah 1,0. Kita dapatkan 0,3 tadi 0,3 berarti di sini ya 0,3 ini, kemudian 1,0 itu di sini. Nah, ini kita perpanjang cerewet. Nah, maka akan diperoleh titik potong pertemuannya di sini. Nah, berapa titiknya ini? 4,9. X-nya 4, Y-nya 9, sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 9. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa kelemahan metode ini ketika angkanya besar ya, ini kartesiusnya tidak cukup, ini harus besar ya, harus panjang ya dan lebar sehingga sulit ya. Tapi yang jelas kalian sudah bisa memahami cara menentukan SPLDV dengan metode grafik ya. Sekarang kita akan hubungkan dengan permasalahan yang tadi. Ini tadi tekannya ya. Dalam metode grafik, titik potong kedua garis merupakan solusi atau penyelesaian dari SPLDV. Lantas, apa hubungannya dengan permasalahan yang tadi di awal kita sebutkan ada dua permasalahan tadi? Nah, ternyata hubungannya adalah ini. Nah, soal pertama, ini kalau kita gambarkan di kartesius, kedua garis tersebut berimpit. Berimpit ya, karena berimpit maka banyak titik ya, banyak titik yang berpotongan sehingga solusinya banyak. Penyelesaiannya banyak. Contohnya apa ini? Jadi berimpit maksudnya apa? Kayak gini ini garisnya ya. Kemudian garisnya lagi begini, berimpit. Ini namanya berimpit. Jadi bertumpukan ya. Sehingga penyelesaiannya banyak. Apa aja Pak? Oke, kita sebutkan ya. Kalau misalkan X sama dengan 0, Y sama dengan berapa ini? Min 10 ya, kita masukkan di sini. X-nya 0, Y-nya min 10. Ini 0, min 10, oke 10 betul. Sekarang kita masukkan di sini, X-nya 0, Y-nya min 10. X-nya 0. Berarti ini 0. Min 2 kali min 10. Min 2 kali min 10, 20. Nah, ini betul. Ini solusinya ini. Ya. Lagi-lagi. Sekarang kalau kita misalkan kalau Y-nya saya isi 0, kemudian X-nya 5. Apakah ini juga termasuk penyelesaian dari SPLDV ini? Kita masukkan aja. 2 kali 5, 10 ya. Min 0, 0. Berarti 10 sama dengan 10. Oke, betul. Kita masukkan di sini juga begitu. 4 kali 5, 20. Nah, ini juga solusi ya. Banyak ya. Tidak hanya ini. Selain ini juga banyak. Banyak sekali. Pecahan bahkan ya. Makanya tak hingga penyelesaian. Jadi kalau seperti ini namanya berimpit.
Berikutnya, yang biru ini kedua garis tersejajar, tidak punya perpotongan sehingga tidak mempunyai penyelesaian. Sorry, ini tidak punya penyelesaian, bukan tidak punya banyak. Ini coret ya. Tidak mempunyai penyelesaian. Jadi garisnya itu seperti ini. Ini kalau digambar tidak mempunyai penyelesaian. Tidak mungkin berpotongan. Ya. Seperti itu ya, sehingga kalian bisa tahu, oh ternyata ada ya SPLDV yang tidak punya solusi. Oh ternyata ada ya SPLDV yang penyelesaiannya banyak, sehingga kalau diselesaikan dengan metode eliminasi itu nggak bisa. Ya ini ya. Oke, bisa dipahami ya? Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat ilmunya dan bawa keberkahan. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.